Halo Sobat Sinyuan Jatim, kembali lagi di podcast ngobrol bareng seputar alat berat Sinyuan. Dan di podcast kali ini kita akan membahas tentang kenapa sih kita harus upgrade ke ekskavator roda Sinyuan. Dan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya, kita sudah menyiapkan 9 pertanyaan nih. Nah, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Ibu Amanda Felicia Ferdianta yang merupakan CEO dari PT Garuda Ekskavindo Nusantara. Nah, pertanyaan yang pertama nih, apa sebenarnya perbedaan dari ekskavator roda Sinyuan dengan ekskavator crawler atau ekskavator track? Dan Bu Amanda bisa jelaskan mungkin keunggulan dari masing-masing unit tersebut itu seperti apa? Dan kenapa kita harus mulai upgrade ke ekskavator roda, terutama ekskavator roda Sinyuan? Oke. Kalau kita bicara dengan ekskavator roda dengan ekskavator crawler, setiap alat itu pasti punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Perbedaannya apa? Kalau ekskavator roda itu pasti dia menggunakan roda, di mana mobilitasnya itu sangat amat mudah dan tidak perlu lagi menggunakan towing atau mob demob, sehingga ketika proyeknya banyak di dalam satu hari, proyek A sudah selesai, dia langsung bisa berpindah ke dalam proyek B, tidak perlu menunggu yang namanya towing atau mob demob. Yang kedua, dari segi waktu ya, otomatis pasti jauh lebih cepat karena kita bisa mobilisasi ke manapun. Nah, yang ketiga, tentunya dari segi irit bahan bakar. Ekskavator roda kita itu dikenal dengan bahan bakar yang sangat amat irit. Seperti itu. Ngomongin bahan bakar juga, sebenarnya kalau dari ekskavator roda Sinyuan sendiri itu menggunakan mesin apa sih, Bu Amanda? Kalau ekskavator roda Sinyuan itu menggunakan mesin Yuchai. Yuchai. Betul. Nah, salah satu mesin yang juga dikenal ramah lingkungan dan sangat irit bahan bakar. Baik, pertanyaan selanjutnya, Bu Amanda. Mengapa wheel excavator atau ekskavator roda Sinyuan itu dinilai lebih unggul dan lebih efektif, terutama untuk sektor-sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, hingga konstruksi? Kalau kita bicara ekskavator, kita itu harus ngomong apple to apple. Ya. Kalau kita bicara crawler dengan ekskavator roda, perbandingannya harus crawler yang PT 75 dibandingkan dengan PT 75 kita juga, yang tipe mungkin C80W ya kalau di kita. Nah, pertama dari segi body, tipe ya, tinggi body itu kita jauh lebih tinggi karena kita sudah menggunakan ban yang ringnya sudah 20, setara dengan ban fuso ban kita itu. Nah, jadi otomatis unit kita jauh lebih tinggi. Kalau unitnya jauh lebih tinggi, arm kita juga lebih panjang. Nah, tapi jangan khawatir karena Sinyuan ekskavator roda itu merupakan ekskavator roda yang tingkat stabilisasinya itu sangat tinggi. Seperti itu. Jadi bukan karena kita roda terus pasti nggak stabil ya dalam mengerjakan proyek, bukan seperti itu. Jadi stabilisasi kita itu dikenal sangat tinggi. Yang kedua, karena boom arm tadi kita itu panjang, sehingga untuk loading unloading bahan ke truk itu sangat mudah dan bisa dilakukan dari sampingnya truk, tidak perlu dari belakang. Kalau selama ini yang kita lihat di proyek-proyek, kenapa sih proyek itu harus menggunakan PT 200 ketika dia mau loading unloading pasir atau tanah, itu dia harus menggunakan PT segitu besar karena unitnya kalau yang PT 75 itu kurang tinggi, pendek, lengannya kurang panjang, sehingga untuk loading unloading ke truk itu kurang maksimal seperti itu. Oke, dan itu tadi sudah dijawab ya. Kenapa ekskavator roda Sinyuan itu unggul dan efektif untuk sektor-sektor tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari sekian banyak merek di pasaran nih, Bu Amanda, pastinya kan ada banyak ya merek ekskavator, terutama ekskavator roda Sinyuan. Nah, kalau dari Bu Amanda sendiri, apa kira-kira alasan kuat teman-teman harus memilih Sinyuan ekskavator roda? Oke, yang pertama, Sinyuan ekskavator roda itu adalah brand internasional. Jadi kita sudah ada di 10 negara authorized dealer resminya dan akan bertambah lagi di negara-negara lainnya. Yang kedua, kita adalah ekskavator roda dengan brand nomor 1, penjualan nomor 1 di dunia. Jadi ini bukan kita sekedar klaim ya, tapi ada organisasi alat berat
khusus yang menilai penjualan market di global, di pasar global. Yang ketiga, karena kita sudah nomor 1 di pasar global, otomatis secara spare part kita juga sangat melimpah. Dan untuk unit Xingyuan sendiri itu dari semua partnya itu diproduksi oleh pabrik Xingyuan sendiri. Jadi bukan beli cabin, beli roda, beli as, beli gardan, beli setir, beli pompa, beli apa terus langsung dirakit jadi satu, main rakit-rakit gitu aja, itu tidak. Jadi Xingyuan ini semuanya ada alasannya. Kenapa sih beratnya harus sekian? Kenapa sih roda yang dipakai itu harus ukuran sekian? Kenapa sih gambar rodanya itu harus seperti ini? Nah, kenapa pompa yang dipakai harus merek ini? Kenapa mesinnya, powernya itu harus yang ukuran segini? Itu semua ada penelitiannya. Bukan asal beli ini, beli comot, cari supplier ini, cari supplier itu, terus beli-beli, terus dirakit jadi satu, itu tidak seperti itu. Jadi sudah terjamin genuine partnya. Betul. Bahkan ekskavator roda Xingyuan sendiri sudah menggunakan 80% tenaga robotik ya? Betul, 70%. Oh, sorry, 70%. 70%. Nah, jadi hingga 2025 itu sudah 70% perakitan pembuatan dari ekskavator roda Xingyuan ini sudah didukung oleh teknologi robotik. Dan untuk di 2026 nanti, Xingyuan sendiri sudah memiliki pabrik yang kelima, di mana itu tingkat optimisme robotiknya akan mencapai 90%. Seperti itu. Oke, nah itu tadi sudah dijawab. Kenapa teman-teman harus pilih unit Xingyuan? Nah, selanjutnya tadi kan sudah dijawab kenapa pilih unit Xingyuan. Sekarang belinya. Kalau dari Bomanda, kenapa teman-teman harus pilih PT Garuda Excavation Nusantara sebagai dealer resmi ekskavator roda Xingyuan? Yang pertama, karena PT Garuda Excavation Nusantara adalah authorized dealer resmi satu-satunya di Indonesia yang bekerja sama secara resmi oleh pabrik Xingyuan Wheel Excavator di Tiongkok. Yang kedua, karena kita menyediakan spare part genuine part, ready stock. Yang ketiga, mekanik kita siap dikirim ke lokasi unit berada, dan komitmen kita itu pelayanan after sales 2x24 jam setelah feedback masuk. Yang kelima, kita ada free operator training selama 1 minggu, dan kita ada garansi resmi 1 tahun atau 1.200 jam. Seperti itu. Oke, wah jadi lengkap banget ya Bomanda. Dan itu tadi alasan kenapa teman-teman harus pilih PT Garuda Excavation Nusantara. Nah, selanjutnya saya sebenarnya itu dapat berbagai komentar di TikTok terutama ya, tentang netizen yang membandingkan antara PC75 dengan ekskavator roda Xingyuan. Nah, sekarang kita bandingkan mungkin PC75 dengan C80W, Bu Amanda. Mulai dari ketinggiannya, berat, dan juga kapasitas kerja, hingga spesifikasi teknis. Kira-kira apa sih perbedaan yang paling signifikan antara antara PC75 dengan C80W? Yang pertama otomatis dari ketinggian bodi ya. Dari ketinggian bodi kita pasti jauh lebih tinggi karena kita menggunakan ban tadi yang dengan ring 20. Yang kedua dari segi panjang boom arm. Panjang boom arm kita yang C80W itu sudah di 5,8 meter totalnya. Wow. Nah, yang ketiga dari segi efisiensi bahan bakar. Nah, kalau kita C80W itu di 3-5 liter per jam. Nah, yang keempat tentunya di mobilitas. Kita tidak perlu towing-towingan, tidak perlu mob-demob dan tidak merusak jalan. Kita bisa berjalan secara mandiri. Seperti itu. Bisa berjalan secara mandiri baik di jalan raya ataupun di lahan-lahan lain seperti itu dan tidak merusak aspal, tidak merusak jalanan seperti tidak itu. Merusak lahan. Biarpun di perkebunan sekalipun, dia tidak akan merusak bibit betul sekali. Dari perkebunan. Ngomongin perkebunan nanti akan kita bahas lagi di pertanyaan selanjutnya, Bu Amanda. Yep. Nah, ngomongin perkebunan juga nih, kalau dibandingkan dengan ekskavator trek, kira-kira dari sisi keamanan nih, lalu dari sisi kerusakan bibit lahan seperti itu, apa dampak terhadap kondisi-kondisi lahan tersebut
Dan kira-kira mana yang lebih ideal? Apakah ekskavator crawler tersebut atau ekskavator roda? Nah, seperti itu. Kalau ekskavator trek, dia itu kan menggunakan rantai besi, di mana ketika dia menginjak bibit perkebunan, dia itu pasti akan merusak. Efeknya apa? Ya petani harus menanam ulang. Nah, kalau kita menggunakan ekskavator roda, lahan yang bisa dimasuki oleh truk, itu pasti bisa kita lewati juga. Nah, kenapa? Truk aja bisa masuk. Kalau truk tidak merusak lahan, otomatis ekskavator roda kita juga tidak akan merusak lahan. Seperti itu. Nah, yang berikutnya, dari tingkat efisiensi dari lahan ke lahan. Banyak sekali petani di Indonesia itu yang lahannya berapa hektar di sini, nanti jarak lagi berapa ratus meter ada lagi lahan berapa hektar. Nah, dari lahan ke lahan ini kalau kita menggunakan ekskavator roda, otomatis dia tidak perlu lagi menggunakan mob demop atau towing itu tadi, betul. karena dia bisa langsung berjalan pindah aja dan tidak merusak infrastruktur jalan yang sudah diberikan oleh negara. Seperti itu. Betul, jadi tidak perlu nunggu rowing, jadi langsung bisa pindah dari proyek A ke proyek selanjutnya, kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya Bu Amanda, ini tentang proses loading dan unloading. Nah, kenapa teman-teman semuanya harus memilih ekskavator roda sinuan jika dibandingkan dengan wheel loader atau grab loader, terutama untuk sektor-sektor yang tadi sudah disebutkan. Nah, kira-kira keunggulan dari masing-masing unit tersebut seperti apa sih? Oke, kembali lagi. Setiap alat itu diciptakan ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Betul. Kalau kita bicara tentang ekskavator roda kita ya, Sinyuan, kelebihan kita adalah kita mempunyai grapple rotasi 360 derajat. Mau putar ke kiri, putar ke kanan, atas, bawah, itu semua bisa putar dengan lincah. Di mana itu sangat dibutuhkan oleh petani zaman sekarang, karena dari lahan dia mengambil, dia harus membersihkan tanahnya dulu dengan cara dikentrok, diberdirikan dikentrok. Lalu ketika dia mau muat ke truk, dia akan masukkan lagi dengan horizontal lagi ke truk. Nah, jadi sehingga ini sangat dibutuhkan. Ini sangat unggul, ekskavator roda kita sangat unggul di sini. Yang kedua, dari segi berat unitnya. Ekskavator roda kita itu biarpun yang PT 80, dia tidak seberat yang alat berat lainnya yang tadi disebutkan. Nah, sehingga ketika dia kecelot di sebuah titik lubang, dia bisa mengevakuasi dirinya sendiri secara mandiri. Karena ekskavator roda ini baketnya itu mampu menumpuk beban unitnya sendiri. Jadi tidak perlu menggunakan alat berat lainnya untuk mengevakuasi unit tersebut, unit kita maksudnya. Nah, yang ketiga dari segi bahan bakar, kembali lagi segi bahan bakar kita juga sangat irit ya, itu tadi di 3-5 liter per jam. Dari segi efisiensi waktu, kita bisa swing loh. Swing kita itu 360 derajat. Wow. Cabinnya bisa swing 360 derajat dan kita bisa maju ke depan juga bisa maju ke belakang. Secara otomatis kita tidak perlu ambil waktu yang banyak untuk putar balik unit. Memang lebih efisien menggunakan ekskavator roda sih sebenarnya. Nah, kira-kira kalau soal ini juga Bu Amanda, waktu untuk kita ngobrol soal tebu nih, soal tebu. Nah, mulai dari proses tebang hingga angkut ke truk, itu kira-kira butuh waktu berapa lama sih kalau menggunakan ekskavator roda sinuan? Oke, ini kembali lagi ke sistem petani masing-masing juga ke lintahan operatornya ya dalam membawa unit. Kalau selama ini customer kita pakai itu satu truk itu rata-rata di 10 sampai 20 menit maksimal. 10 sampai 20 menit. Betul, untuk loading unloading tebu ke truk. Nah, tentunya jangan khawatir juga, biarpun operatornya belum lincah mungkin sebelumnya, kita kan ada free operator training selama 1 minggu, di mana selama ini sih kita training 1 minggu itu udah lincah banget sih operator-operatornya. Oke, gitu. Jadi teman-teman nggak perlu ragu jika mau ambil unit di PT Garuda SKP Nusantara, karena kami sudah memfasilitasi training operator secara gratis. Tentunya diajari sampai benar-benar bisa dan handal menggunakan ekskavator roda. Betul. Tentunya agar pekerjaan lebih optimal. Betul, seperti sekali. Itu. Oke, nah
Soal benefit tadi sudah dijelaskan ya. Ada banyak banget benefit ketika membeli unit ekskavator dari Sinyuan di PT Garuda Ekskavindo Nusantara. Nah, sekarang saya mau nge-breakdown satu benefitnya, yaitu after sales service yang diberikan oleh PT Garuda Ekskavindo Nusantara. Itu mulai dari suku cadangnya gimana, lalu teknis, respons, hingga jaminan pelayanan. Mungkin seperti apa, Bu Amanda bisa dijelaskan? Oke. Kalau untuk spare part sendiri ya, mungkin yang banyak bertanya-tanya, spare partnya ready nggak? Spare partnya ready nggak? Kita itu sangat welcome loh untuk para calon customer ini datang ke kantor langsung ataupun kantor cabang kita untuk melihat keredian spare part kita itu seperti apa sih melimpahnya. Nah, kalau untuk after sale sendiri, kita komitmen 2 kali 24 jam, mekanik kita pasti tiba di lokasi unit berada. Kenapa sih kok harus 2 kali 24 jam? Karena Indonesia ini kan luas ya. Dari Sabang sampai Merauke ya. Sampai Merauke. Dan juga Indonesia ini negara yang banyak pulau, nggak bisa naik darat. Ya. Jadi otomatis kita butuh waktu perjalanan juga. Betul, kita butuh waktu untuk membeli tiket pesawat, di mana tidak semua kota atau tempat itu bisa direct flight. Betul ya kan? banget seperti itu. Apalagi belum nanti harus transit lah, harus nanti pindah lokasi naik transportasi lainnya. Tapi 2 kali 24 jam itu adalah estimasi maksimal ya, betul maksimal. Karena kalau lokasinya yang deket-deket aja, misalkan hanya di Pulau Jawa ataupun di Pulau Sumatera yang kita sudah ada kantor cabang di sana, ataupun di Pulau Sulawesi yang kita juga ada kantor cabang di sana, itu kita komitmennya 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Jadi soal spare part, teman-teman nggak usah ragu, kita sudah sediakan secara lengkap, atau kalau mau datang langsung juga bisa, silakan datang langsung ke kantor kami, ada yang di Lampung dan juga di Sidoarjo, seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir, Bu Amanda, ini banyak banget sih teman-teman netizen yang bertanya di TikTok, apakah PT Garuda Ekskavindo Nusantara ini menerima penjualan unit second atau bekas? Oke, sampai hari ini kita belum menerima penjualan unit second karena kita menjaga komitmen kita adalah authorized dealer yang menyediakan barang baru. Nah, tentunya untuk customer-customer yang memiliki unit second atau bekas, jangan khawatir juga, boleh kok menitipkan ke kami untuk mencarikan customer yang ingin membeli unit second. Itu kita boleh, kita mereferensikan ya, untuk masalah dealing harga dan lain sebagainya boleh dibicarakan langsung tentunya. Kita hanya sebagai perpanjangan tangan saja. Hanya membantu seperti itu. Tapi tentunya yang mostly kita jual adalah barang-barang baru ya. Barang-barang baru semua yang langsung didatangkan dari Tiongkok. Betul. Seperti itu. Oke. Itu tadi 9 pertanyaan sudah dijawab semua oleh Bu Amanda. Dan terima kasih buat teman-teman atau Sobat Sinyuan yang sudah menonton video podcast kali ini. Semoga di video selanjutnya kami bisa terus memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif tentunya seputar alat berat. Nah, terima kasih buat teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sinyuan Jawa Timur agar kita bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten informatif lainnya. Dan terakhir nih kita punya slogan Bu Amanda ya, yaitu pakai Sinyuan pasti cuan. Terima kasih.